Baik teman-teman, kita akan segera memulai. Sebelum kita memulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita buka pendalaman Alkitab kita dengan menyanyikan pujian Allah sumber kuatku. Mohon ditunggu ya teman-teman. Shalom, dimanapun Anda berada, mari sama-sama bersukacita dan memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya.
Baik, teman-teman, kita sudah memuji dan membuka ibadah ini dengan pujian. Sekarang kita akan melakukan panggilan beribadah, teman-teman. Kami undang untuk bangkit berdiri. Teman-teman sekalian, kita akan melakukan panggilan beribadah secara bergantian sesuai dengan liturgi yang ada. Mari kita melakukan panggilan beribadah. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Dialah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Dialah gemuruh laut beserta isinya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan menyanyikan pujian. Mari teman-teman kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyanyikan pujian kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kehidupan, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu
Baik, terima kasih banyak teman-teman, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Hari ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab gabungan. Dan temanya hari ini adalah tahan uji. Baik, ketetapan Allah pada hari ini akan kami lakukan dengan dipimpin oleh pelayan firman hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dedan. Dipersilakan untuk memimpin liturgi ketetapan Allah. Ya, teman-teman, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita pada ketetapan Allah agar kehidupan kita senantiasa terarah pada kehendak Allah. Dan ketetapan Allah pada malam hari ini diingatkan dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 sampai 12 yang mengatakan pada kita demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Dedan. Teman-teman, kami persilakan teman-teman untuk menyiapkan Alkitabnya karena kita akan melakukan Mazmur pujian. Mazmur diambil dari Mazmur 23 dan kita semua dipersilakan untuk berdiri. Baik teman-teman, apabila sudah siap, kami persilakan untuk unmute karena kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang Rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku Aku tidak takut bahaya. sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Yang aku Melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. seumur hidupku Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan. Baik teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sekarang tiba saatnya kita untuk segera memulai sesi pemberitaan firman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dedan. Pada waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Kenny dan juga teman-teman. Kita akan bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana telah diwartakan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan serta kita PA-kan malam ini didasarkan pada surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Dan sebelum kita akan baca, renungkan serta diskusikan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, pada malam ini kami pemuda dan remaja GKP Bogor kembali menyatukan hati, dan pada malam ini kami juga hendak bersama-sama membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mendiskusikannya. Pimpinlah kami ya Roh Kudus dalam hikmat, supaya setiap kata-kata yang kami dengar, kami renungkan, dan kami diskusikan, bukan hanya menjadi sebuah kata-kata yang kosong tanpa makna, tapi biarlah kami juga boleh menghidupi setiap bagian firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami sebagai pemuda dan remaja gereja. Bimbing kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Roh Kudus, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya teman-teman yang Tuhan Allah kasihi, bagian Alkitab yang kita baca ngomongin tentang pencobaan. Dan kalau kita bicara tentang pencobaan, banyak orang ya ngomongin pencobaan itu luas banget gitu ya. Bisa kita ngomongin pencobaan, aduh saya mengalami masalah, ada cobaan. Dikit-dikit kita bisa juga kaitkan bahwa, aduh beban hidup lagi banyak, aduh lagi banyak banget tugas, ada banyak hal yang bikin saya stres, ada banyak hal yang bikin saya depresi, ada banyak banget cobaan deh hari ini, misalkan begitu ya. Bulan ini banyak banget cobaan, di awal bulan ada ini, di tengah bulan ada ini, di akhir bulan ada ini. Atau mungkin kita menganggap hal-hal yang terkait dengan penderitaan itu selalu ada kaitannya dengan pencobaan. Mungkin iya dalam bagian Alkitab yang lain. Tapi kalau kita membaca bagian Alkitab kita hari ini, Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15, teman-teman, pencobaan yang digambarkan dimulai dari ayat 12 sampai 15 itu spesifik sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin kata pencobaan yang dimunculkan di bagian Alkitab yang kita baca, Yakobus 1 ayat 12 sampai 15, sebenarnya itu spesifik. Kata pencobaan di sana lebih pada bermakna adanya cobaan-cobaan dalam arti godaan-godaan, khususnya godaan-godaan terkait dua hal. Terkait dengan kenyamanan perut atau masalah makanan, dan godaan atau cobaan yang kedua ini kaitannya dengan seks atau tantangan dunia seksualitas kita. Nafsu seks, nafsu birahi begitu ya. Jadi ketika bicara tentang kata pencobaan dari mulai ayat 12 sampai 15, jangan dibuka terlalu luas. Karena memang topiknya spesifik. Dua hal. Hal yang menyenangkan perut, ini terkait dengan makanan, bisa dikaitkan juga dengan mulut, dan yang kedua bicara tentang nafsu birahi atau nafsu seksualitas. Dan saya pikir ini dua hal yang sangat dekat dengan dunia kita sebagai anak muda. Anak muda itu lagi, orang Sunda bilang mejeh-mejehna begitu ya, lagi pengen banget menikmati yang enak-enak. Dari segi makanan mungkin lidah kita juga udah terbiasa dengan yang enak-enak. Banyak yang bilang mumpung masih muda, nanti kalau udah tua nggak mungkin lagi makan yang enak-enak. Mau makan yang enak-enak takut asam urat, makan yang enak-enak takut kolesterol, makan yang enak-enak nanti takut sakit kalau udah tua. Mumpung masih muda, justru kalau masih muda, masih seger bugar, makan aja yang banyak. Banyak juga yang berpikir begitu. Dan nafsu seksualitas, nafsu birahi. Orang bilang katanya masa puber itu lagi tinggi-tingginya, naik gitu ya. Kepancing sedikit, wah sudah langsung fantasi bisa kemana-mana. Kepancing sedikit, kita udah bisa langsung terbawa, tergoda, dan lain sebagainya. Dunia anak muda, dunia yang dekat dengan pencobaan yang digambarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12-15. Pencobaan mengenai nafsu makanan, dan pencobaan mengenai nafsu seksualitas atau nafsu birahi. Nah teman-teman, kalau tadi kita baca apa yang disampaikan dalam surat Yakobus, Yakobus pasal 1 ayat 12 bilangnya begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita ingat ya, ketika Paulus juga sharing tentang bagaimana ia berjuang untuk setia, dia bilang, aku akan memenangkan pertandingan kalau aku sampai pada akhirnya tetap berjuang. Dan nanti ketika aku sampai di ujung dan aku membuktikan bahwa aku berjuang dan menang, aku akan menerima mahkota kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ketika bicara tentang kemenangan,
Maka kemenangan itu dimulai dari apa yang kita baca barusan dalam Yakobus 1 ayat 12. Ternyata kalau kita harus berlomba, kalau kita harus menunjukkan kualitas terbaik kita, kalau kita ternyata harus berperang, perang pertama kita itu adalah bagaimana kita berperang dengan diri kita sendiri yang ada di dalam di dalam diri kita itu banyak sekali godaan-godaan, terutama godaan dua tadi. Godaan terkait memuaskan hawa nafsu perut kita, dan kedua memuaskan hawa nafsu seksualitas kita. Nah, ini yang ditekankan juga dalam ayat 13. Kamu nggak boleh ngomong, oh ini pencobaan ini datang dari Allah. Nggak ada tuh. Karena kalau kita ngomongin pencobaan dalam arti penderitaan dan lain sebagainya, mungkin ada yang bilang, oh kan Kak, di zaman Ayub aja, Ayub diizinkan, dicobai oleh iblis, karena Allah yang mengizinkan dan seterusnya. Tapi ketika bicara tentang nafsu masalah makanan, nafsu masalah seksualitas, Yakobus bilang, nggak ada itu istilahnya pencobaan itu datang dari Allah. Jadi jangan pernah berpikir, aduh Tuhan, kenapa Tuhan cobai aku ngelihat cewek cantik di depan mata, setengah bajunya kelihatan gini, aduh ini Tuhan mencobai aku. Nggak ada, kata Yakobus. Nggak pernah Tuhan itu menempatkan seorang perempuan di depan laki-laki sebagai cobaan, nggak pernah katanya. Atau kemudian kita, aduh ngelihat ini makanan, aduh menggoda sekali, jadi pengen makan, dan terus. Sehingga kita lupa diri, nggak pernah. Termasuk juga sebenarnya sama, laki-laki ditempatkan di depan perempuan, lalu kemudian, aduh tergoda, ganteng sekali dia, aduh Tuhan cobaan apa lagi, nggak ada. Saya pernah ngelihat video, aduh saya lupa, mungkin teman-teman ada yang di sosmed juga ikut ya, kok saya jadi lupa. Yang mainnya itu orang Papua itu siapa saya lupa, yang dia naik angkot lalu kemudian ternyata di dalam angkot itu ini cewek-cewek cantik di sekitarnya, lalu tiba-tiba angkotnya ngerem dan waduh meluk si laki-laki itu, dan Tuhan ini cobaan apa begitu ya. Nah, apa yang dikatakan dalam Yakobus, nggak pernah, Tuhan nggak pernah mencoba itu. Tuhan sendiri tidak bisa dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak pernah mencobai siapapun, dalam arti mencobai dalam bentuk nafsu mengenai perut dan mulut, dan nafsu seksualitas. Enggak pernah. Pencobaan-pencobaan itu datangnya dari diri sendiri. Ayat 14 bilang, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Atau dalam terjemahan lain, tiap-tiap orang dicobai oleh nafsunya sendiri. Karena apa? Nah itu tadi, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi godaan terkait dengan nafsu makanan, terkait dengan mulut dan perut, dan juga nafsu seksualitas, itu nafsu yang menarik kita dengan banyak iklan. Jadi kita digambarkan itu seperti diseret. Kita harus berjuang melawan itu, karena nafsu itu akan terus menyeret, dan ketika kita akan berjuang untuk menolak itu, nafsu juga akan terus menawarkan kita pikatan-pikatan yang luar biasa. Tawarannya kencang banget. Dan itu pasti akan banyak dialami oleh anak-anak muda. Nafsu itu membungkus dirinya sedemikian rupa dengan banyaknya godaan-godaan yang enak. Nafsu itu menawarkan promosi-promosi yang nyaman. Nafsu itu menawarkan kepada kita hal-hal yang tampak menyenangkan dan instan. Nafsu. Dia seret kita, dia pikat kita. Jadi kalau bahasanya ini iklannya kenceng banget nih. Salesnya jagoan banget lah, ngemasnya dengan cara yang luar biasa. Jadi nafsu itu sebenarnya ada di dalam diri kita, dan dia punya banyak cara untuk membuat kita tergoda dan jauh dari Allah. Tapi bisa nggak sih dilawan? Bisa. Sangat bisa. Persoalannya adalah apa yang dikatakan dalam ayat 15 tadi. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, jadi kalau mau digambarkan ayat 15 itu mau bilang begini, nafsu itu seperti satu sel telur. Nah di sini ada orang kesehatan ya, ada Mita gitu, nanti bisa sharing di kelompok. Jadi itu seperti sel telur yang sebenarnya kecil. Nafsu itu adalah seperti sel telur yang sebenarnya nggak besar, nggak besar, kecil sekali kecil. Tapi ketika dia dibuahi oleh sesuatu yang juga kecil, dia akan
mengandung, gitu ya. Dia akan terus membesar, dia akan terus bertumbuh. Dan kalau nanti itu terus ada, dia akan melahirkan dosa. Dari nafsu yang kecil, yang berhasil dibuahi oleh sesuatu yang juga kecil dan sederhana, tapi ketika dia terus diberikan kesempatan untuk bertumbuh, dia akan lahir dalam bentuk dosa. Teman-teman kalau udah katekisasi, pasti ingat dosa itu apa dalam pemahaman kekristenan. Dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Ketika keinginan-keinginan yang kecil dalam arti nafsu tadi dibuahi, dan kemudian dibiarkan berkembang, kita memberi ruang untuk nafsu itu berkembang tak terkendali, nafsu itu akan berubah menjadi dosa. Yang lahir dari nafsu itu adalah dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah, pembangkangan terhadap Allah. Ketika keinginan-keinginan itu kemudian dibiarkan terus-menerus berkembang dan semakin tidak terkendali, maka yang jadi adalah kita akan menjadi pemberontak-pemberontak Allah. Melawan Allah. Allah bilangnya begini, kita akan ngotot, nggak enak. Nggak mau. Allah suruh kita begini, kita akan nolak. Allah akan bilang kita begini, kita punya jalan sendiri. Allah bilang kita harusnya begini, kita memilih apa yang nyaman buat diri kita sendiri. Karena kalau kita bicara tentang dosa, cerita pertama tentang dosa adalah Adam dan Hawa. Di mana ketika Hawa sudah tahu bahwa dia tidak boleh makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, tapi dia makan juga. Dia memberontak karena godaan-godaan tadi. Dia terperdaya oleh keinginan dan pada akhirnya dia menjadi orang yang berdosa. Dan dikatakan lebih lanjut, apabila dosa itu sudah matang, kalau dosa itu terus semakin dibungkus, saya berapa kali kalau khotbah mengingatkan, jangan pernah coba-coba membenarkan dosa. Jangan pernah coba-coba untuk cari pembenaran atas dosa. Karena dosa itu akan lama makin matang. Dan ketika dosa itu semakin lama semakin matang, dikatakan dalam ayat 15, ia melahirkan maut. Jika pemberontakan terhadap Allah dibenarkan, kita cari-cari terus pembenaran terhadap pemberontakan kita terhadap Allah, kita terus bela kesalahan kita terus bela pembangkangan kita, yang terjadi adalah ia melahirkan maut. Ngeri betul ya. Itu kan mirip jadi seperti kisah Ananias dan Safira. Dia tahu ada yang salah, tapi dia coba untuk membenarkan kesalahan dia. Dia cari-cari alasan, dia berkilah, dan yang terjadi adalah maut. Clear, jelas. Jadi kalau kita mau urut teman-teman, dosa itu dimulai dari ketika kita gagal bertahan, kita gagal untuk berperang melawan keinginan yang kecil. Kenapa kita bisa gagal melawan keinginan yang kecil dalam diri kita? Karena kita dengan sengaja membuahi keinginan itu dan membiarkan dia berkembang dari waktu ke waktu. Dan ini yang perlu diwaspadai. Nanti saya akan sampaikan ini sebagai sebuah pertanyaan. Tapi keinginan-keinginan tadi, bahkan kalau secara khusus Yakobus ngomongin tentang dua hal besar, keinginan mengenai nafsu, mengenai makanan, urusan masalah mulut dan perut, dan yang kedua tentang nafsu seksualitas, nafsu birahi. Semakin ke sini teman-teman, saya yakin teman-teman banyak banget dengar cerita tentang anak-anak muda banget ya, anak-anak muda banget, teman-teman kalian, remaja-remaja juga di luar sana yang mungkin dibilang ini zaman makin edan, makin gelo begitu ya. Umur-umur 14 sudah perkosa adik-adiknya yang masih SD. Ada umur-umur yang juga masih sama-sama SMP, lalu kemudian memperkosa dalam jumlah yang banyak begitu ya. Temannya sendiri. Kalau kita bilang makin edan, ya makin edan, makin marah. Termasuk juga dalam kasus-kasus yang lain terkait dengan nafsu makan, mungkin kita nggak cuma sekadar nafsu mengenai perut itu bukan cuma sekadar, kan makan enak nggak apa-apa dong Pak, gitu ya. Tapi kalau bicara tentang perut, catatan Alkitab selalu mengingatkan masalah perut itu akan berkaitan dengan masalah moral. Karena pada akhirnya orang akan demi perut dia bisa melakukan apapun. Demi dia bisa menyenangkan mulut dan perutnya, dia rela menjatuhkan orang lain. Demi masalah kenikmatan mulut dan perut, dia bisa tega lakukan apapun, membenarkan yang salah. Demi perut dan mulutnya, seneng. Nah itu harus jadi karakter kita teman-teman. Itu harus jadi karakter kita. Nah, saya nggak mau panjang-panjang dulu kasih pengantar. Saya mau ajak teman-teman diskusikan.
Dan ini masanya ada beberapa teman-teman yang onsite ya, jadi nanti pasti satu kelompok sendiri. Pertanyaannya saya akan kirim di chat, sebentar, nanti saya sambil bacakan ya. Ada 2 pertanyaan teman-teman. Pertanyaan yang pertama, kalau tadi kita tahu bahwa keinginan itu sebenarnya kecil, seperti sel telur yang kecil, tapi ketika dia dibuahi, dia akan berkembang, dan kemudian sampai pada akhirnya jika kita tidak bisa lawan itu, dia melahirkan dosa. Dan dosa yang terus-menerus dibenarkan, dosa yang terus-menerus dibela, akan menjadi dosa yang matang, dan kemudian kita jatuh ke dalam maut. Maka pertanyaan yang pertama adalah, hal apa yang dapat membuahi nafsu kita sebagai anak muda? Kalau tadi kita ngomongin keinginan itu seringkali menjadi besar karena kita membuahi itu. Pertanyaannya, teman-teman, di zaman kita ini sekarang, menurut teman-teman, hal apa sih yang bisa membuahi nafsu itu? Nafsu itu kecil, tapi hal apa yang bisa membuahi nafsu itu sehingga lama-lama kita bisa juga terjerumus dalam dosa? Teman-teman silakan sharingkan hal apa yang bisa membuahi nafsu kita sehingga pada akhirnya nafsu itu boleh berkembang dan jadi dosa. Lalu yang kedua, kalau teman-teman tadi tahu ada banyak hal, ada faktor-faktor apa yang bisa membuahi nafsu, pertanyaan kedua sesuai dengan tema kita, lalu bagaimana cara kita sebagai anak muda, dalam konteks anak muda, remaja, pemuda, berjuang supaya kita tahan uji. Ya, jadi bagaimana cara kita berjuang? Kalau kita tahu ada banyak faktornya, ada banyak hal yang bisa membuahi nafsu tadi bisa berkembang jadi dosa, lalu gimana cara kita berjuang supaya tahan uji? Bagaimana? Kalau ternyata sudah terlanjur jadi dosa, gimana caranya? Kalau belum jadi dosa, tapi ada hal yang sudah kemudian membuahi, gimana caranya? Bahkan kalau ternyata belum terbuahi, gimana caranya? Jadi teman-teman silakan hal apa yang dapat membuahi nafsu kita sebagai anak muda, dan yang kedua bagaimana cara kita berjuang agar kita tahan uji. Nah, di sini saya lihat dulu partisipannya, kayaknya saya bisa bagi menjadi 3, coba saya lihat dulu ya, mungkin 2 atau 3 kelompok. Oke, bentar, saya pisahkan dulu, ada 4 orang yang onsite ya. Oke, selamat datang semuanya lagi di ruangan utama. Kita akan sharing hasil diskusinya selama lebih kurang 20 menit tadi. Saya mau minta dari kelompok yang onsite dulu, ruangan 1, silakan. Ada Aldi, Dita, Mita, Kenny. Baik Pak, silakan Kenny. Baik, Pak Dedan, terima kasih buat kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab hasil diskusi kelompok kami. Dari pertanyaan yang pertama, apa tuh? Pertanyaan pertama adalah hal apa yang dapat membuahi nafsu kita sebagai anak muda? Hal apa yang dapat membuahi nafsu kita sebagai anak muda? Setelah kami diskusikan, ada beberapa hal yang kemungkinan sangat umum ya menjadi faktor untuk kita terjerumus ke dalam nafsu. Yang pertama, lingkungan sekitar. Ketika kita memilih lingkungan yang kurang baik, maka dengan pengaruh lingkungan kita bisa menjadi terbawa arus atau lupa diri. Nah, tapi itu semua tidak akan terjadi kalau kita mempunyai mindset yang baik. Jadi salah satu faktor yang bisa membuahi nafsu kita adalah mindset yang tidak baik. Jadi apabila dan niat, mindset dan niat yang dimiliki seseorang. Jadi kalau mindsetnya kurang baik, yang ditanamnya juga tidak memilih yang baik, maka akan dengan mudahnya kita terbawa dengan lingkungan. Dan tergantung lingkungan yang kita pilih, apabila lingkungannya buruk, maka kitanya juga akan mudah terbawa. Dan mungkin dari poin yang pertama, teman-teman ada tambahan, kami Pak? Pencetusnya mungkin selain itu karena kurangnya kegiatan juga bisa sih. Jadi kurangnya kegiatan yang positif, dan itu hubungannya sama lingkungan sih. Ya, jadi kurang kegiatan positif akhirnya terjerumus ke hal-hal
yang kegiatannya nggak positif, yang negatif itu sama bener sih. Masalah mindset yang terlalu memikirkan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang ke arah ilahi gitu lah ya, maksudnya ke arah yang memang Tuhan kasih visi buat kita. Betul. Jadi mungkin karena gabut ya, jadi kita terjebak di zona nyaman gitu. Oke, baik, saya akan mulai ke poin yang kedua. Bagaimana cara kita berjuang? Bagaimana cara kita berjuang melawan hawa nafsu ya, untuk tidak dibuahi. Yang pertama, yang pertama karena tadi kan salah satu faktornya adalah kita imannya lemah ya. Jadi tamengnya tidak ada. Jadi ya salah satu caranya adalah untuk memperkuat tameng diri sendiri. Ya lingkungan bisa berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk. Tapi kalau kitanya tetap kuat gitu, berarti kan kita bisa meminimalisir hal-hal yang buruk terjadi pada diri kita. Dengan caranya banyak cara untuk kita bisa memperkuat diri untuk mengendalikan emosi atau hawa nafsu, tapi yang paling dekat dengan kita yang ada di depan mata yaitu dengan mengisi kegiatan-kegiatan dengan persekutuan-persekutuan seperti ini. Salah satunya pendalaman Alkitab, seperti yang pernah Bapak Pendeta bilang ya, karena kita kan imannya harus dilatih terus. Jadi kalau misalkan ada persekutuan, kita ikutin aja. Siapa tahu kita dalam persekutuan tersebut bisa diingatkan atau dikuatkan, jadi iman kita terlatih terus gitu. Terus dengan menyertakan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, baik itu dalam pekerjaan, hal-hal terkecil apapun, sebisa mungkin kita sertakan Tuhan selalu, agar kita selalu ingat gitu ya dengan Tuhan, meskipun dan terarah. Meskipun kita juga kadang kan ada waktunya kita malas berdoa atau bersekutu, tapi nggak ada salahnya kalau kita paksa terus adakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, itu akan jadi kebiasaan dan membangun karakter kita juga itu. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu Bapak? Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik Pak, sekian dari kelompok 1, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you kelompok 1, luar biasa jawabannya. Bergilir kemudian ke kelompok 2. Tadi kelompok 2 ada reng-rengannya Andi, Jens, Bume, sama Fani. Silakan. Salam teman-teman semua, Pak Pendeta. Shalom. Kami dari kelompok 2 izin memberikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dari pertanyaan pertama itu, hal apa yang dapat membuahi nafsu kita sebagai anak muda? Yang pertama, mungkin karena rasa kita penasaran dan pergaulan, dan juga karena teman-teman kita yang mungkin toksik, dan juga karena lingkungan kita yang menjadikan lingkungan itu menjadi kebiasaan buruk bagi kita. Dan juga karena keadaan mendesak, karena terancam. Mungkin kalau menurut saya itu, seketika misalkan di sekolah itu banyak kejadian tentang hal bully yang terjadi di sekolah, dan terkadang pembuli itu menginginkan kita itu melakukan hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita terancam dan melakukan hal buruk itu karena mereka gitu. Dan untuk jawaban pertanyaan kedua, bagaimana cara kita berjuang agar tahan uji? Pertama, kita harus lebih menguatkan diri kita dengan firman Tuhan, bergabung dengan komunitas yang baik, berteman dengan memilih teman-teman yang baik, dan juga kita tidak perlu penasaran terhadap hal nafsu tersebut, dan juga kita tidak harus melanjutkan. Bila kita sudah jatuh ke dalam dosa itu, kita tidak perlu melanjutkannya. Kita harus patahkan itu semua dengan berdoa, baca firman. Mungkin itu saja. Apa teman-teman mau menambahkan? Silakan. Cukup Andi, mantap. Ya baik, terima kasih. Itu sekian kami. Thank you dari Andi, kelompok 2. Kelompok 3 terakhir ada Erin, Steve, Nathan. Silakan. Shalom Pak Pendeta dan teman-teman semua. Dari kelompok 3, jawabannya mirip-mirip juga sama. Yang pertama, hal apa yang dapat membuahi nafsu kita sebagai anak muda? Tadi kelompok 3 sudah share. Yang pertama itu dari sosmed, karena banyaknya konten pornografi, entah itu di game atau di posting-postingan feeds dan lain sebagainya.
lalu pergaulan yang salah, juga pribadi diri sendiri, sesuai tadi yang sudah disampaikan Pak Pendeta, kontrol diri sendiri itu, diri sendiri yang tidak bisa mengontrol faktor-faktor cobaan yang dapat membuahi nafsu kita. Yang kedua, bagaimana cara kita berjuang agar terpuji. Dari kelompok kami, jawabannya itu berdoa dan bersekutu, pastinya. Lalu menghindari topik obrolan yang sudah menjerumus ke seksualitas harassment gitu. Jadi topik obrolan seksualitas yang tidak sehat itu lebih baik dihindari, seperti itu. Lalu bergabung dengan komunitas yang baik juga. Dan terakhir itu mendapatkan informasi yang tepat terkait kesehatan seksualitas. Jadi kita bisa tahu sejauh mana batasan nafsu seksualitas yang baik atau enggak, karena tadi ada yang share juga bahwa nafsu itu kan manusiawi, tapi kalau kita nggak bisa kontrol itu yang jadi bahaya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3, jawaban-jawabannya sebenarnya hampir mirip semua. Rata-rata plus minusnya itulah ya, kita sama-sama tahu. Nah teman-teman, mungkin sekarang lagi viral ya di TikTok, di IG, di sosmed segala macam, teman-teman pasti saya yakin tahu for your page ya, untuk halaman Anda gitu ya, yang disarankan, reels yang disarankan, atau bahkan kalau tampilan-tampilan pencarian kita biasanya selalu sudah disarankan ini. Kalau buka IG langsung kelihatan informasi-informasi apa yang sering kita buka. Nah, sebenarnya kan kalau kita belajar tentang AI, artificial intelligence, seperti yang ada di sosmed, mereka kan sebenarnya meniru kebiasaan manusiawi kita. Kalau kita biasa buka itu, pasti akan terus-menerus itu ditawarkan, gitu ya. Kalau kita, kayak saya biasanya buka informasi tentang otomotif, ya nanti akan ditawarkan otomotif lagi. Kalau saya biasa nonton kayak kereta, informasi tentang kereta akan dimunculin ya tentang kereta lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dari awal pertama dia sudah tahu apa yang saya suka? Kan pertanyaannya itu kan enggak ya jawabannya. Dia akan semakin menyarankan apa yang kita suka ketika kita mengklik gitu. Nah, itu yang tadi disampaikan dari kelompok 2. Ketika kita penasaran dan penasarannya tersalurkan pada sumber yang tidak tepat, itu yang bahaya. Begitu kita penasaran dan diklik, misalkan kalau ini ngomonginnya sosmed, lalu kemudian dia tahu informasinya itu dari sumber yang tidak tepat, makanya muncul ya informasinya nggak tepat, dan akan semakin banyak informasi yang tidak tepat yang akan terus memenuhi pikiran kita. Begitu juga tentang nafsu. Kadang-kadang nafsu itu kecil, tapi ketika bicara tentang nafsu tidak dikonsultasikan, tidak dicari informasi pada sumber yang tepat, kita tidak mendiskusikan itu secara sehat dengan orang-orang dan lingkungan yang tepat, maka betul yang tadi disampaikan itu justru bisa membuahi nafsu itu berkembang semakin besar dan akan melahirkan dosa. Dan itu yang bahaya. Ya, sama kayak teman-teman, saya percaya selama 2 tahun di masa pandemi, informasi tentang pandemi banyak yang tepat, tapi juga sangat banyak yang tidak tepat, begitu ya. Sekali teman-teman akses yang tidak tepat, akan ada tawaran-tawaran lain yang tidak tepat, akun-akun lain yang tidak tepat yang akan bisa menggoda kita pada pemahaman tentang pandemi yang salah. Termasuk juga tentang nafsu. Nafsu tentang perut, nafsu tentang seksualitas. Apakah anak-anak muda kalau begitu tidak boleh ngomongin seksualitas, Kak? Jawabannya pasti harus, kita harus belajar tentang seksualitas. Dari masa pandemi ketika kita bikin podcast ada beberapa kali topik tentang seksualitas, walaupun tidak secara langsung ngomongin seksualitas. Belajar tentang seksualitas itu penting. Tapi ketika kita salah berdiskusi dengan kelompok yang salah, dengan pribadi yang salah, mendapatkan wawasan yang tidak terpercaya, ya resikonya adalah kita akan sangat-sangat mudah tercuci pikirannya. Nanti kalau kaitannya dengan kelompok 1 tadi bilang, mindset-nya gitu ya, mindset-nya akan langsung berubah karena yang diisi di dalam pikiran kita, apa yang membuahi kita ya selalu hal-hal yang buruk tadi. Jadi kalau kelompok 1 bilang tentang lingkungan, bicara tentang kelompok 2 ngomongin tentang pergaulan yang toksik, lingkungan-lingkungan yang bully, kelompok 3 ngomongin tentang sosmed, pergaulan yang salah, maka sebenarnya kita sama-sama sepakat kok. Nafsu ini menjadi sangat mudah berkembang ketika kita
berjumpa, bergaul, dan memberikan diri kita dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak tepat. So sebenarnya kita udah sama-sama kompak. Saya nggak perlu bicara lagi ngasih tahu, tapi teman-teman saya yakin udah tahu, sama-sama tahu kita. Kalau kayak gitu tinggal komitmen kita. Tadi kelompok 1 ngomongin tentang niat gitu ya. Kita tahu nih masalahnya salah satunya adalah pergaulan yang salah. Kita tahu nih masalahnya ada salah satunya lingkungan yang toksik. Maka butuh niat yang kuat untuk apa? Jauhi itu. Kalau kayak gitu pilih-pilih teman. Kita nggak pilih-pilih teman, tapi kita pilih-pilih pergaulan. Kita berteman dengan siapa aja, tapi tidak semua pertemanan itu membiarkan kita dipengaruhi oleh cara bergaul yang salah. Boleh berteman dengan siapapun, tapi ketika kita tahu itu sesuatu yang buruk, jangan biarkan pertemanan itu merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita. Dan ini butuh niat dan ekstra usaha, karena kadang-kadang gitu ya, pergaulan-pergaulan yang buruk itu ikatannya lebih kuat. Kadang-kadang pergaulan-pergaulan yang buruk itu seperti brotherhood-nya itu lebih kokoh banget gitu ya. Rasa-rasanya orang tuh kalau, waduh, rasanya biasanya kalau udah pergaulannya buruk akan semakin nanti takut disangka nggak CS, takut nggak setia kawan, takut nanti dibilang cupu, takut nanti dikira, lu udah nggak asik lagi. Biasanya godaannya kan seperti itu. Cuma masalahnya adalah apakah kita sekarang punya niat yang kuat untuk, kalau saya tahu ini lingkungan yang merusak, ini pergaulan yang toksik, siapkah kita untuk punya niat yang kuat pergi dari situ? Karena kalau kita biarkan, kita hanya dengan sengaja membuahi nafsu kita untuk berkembang menjadi dosa. So yakin kakak, teman-teman yang masih remaja, yang masih usia-usia SMP, SMA, dimulai dari sekarang. Biarkan kita berteman dengan siapapun, tapi jangan biarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita. Sebagaimana firman Tuhan ya, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik. Itu terkait dengan lingkungan, itu terkait dengan pergaulan kita. Nah ini juga bagus nih kelompok 1. Kurangnya kegiatan yang positif, kebanyakan gabut gitu ya. Ini banyak generasi kita katanya generasi rebahan. Begitu jadi generasi rebahan, generasi yang malas-malesan, ongkang-ongkang kaki, lebih banyak waktu kita untuk screen time gitu ya. Anak-anak muda sekarang termasuk saya, bagian di dalamnya banyak banget waktu untuk screen time. Cuma masanya screen time kita adalah screen time gabut apa screen time positif, yang produktif kan gitu. Nah sekarang masalahnya adalah kalau kita sadar kita adalah generasi yang sangat mudah terpapar generasi rebahan, banyak gabutnya, apalagi masa pandemi, sekolahnya waktunya lebih dipendekin, jam-jam kerja juga mungkin nggak tahu kalau yang udah kerja ya apakah jamnya lebih pendek atau jauh lebih panjang, nggak tahu juga. Tapi kalau banyak screen time-nya, banyak waktu kita untuk ngegabutnya, maka sebenarnya teman-teman tadi udah banyak yang bilang kok. Isi diri kita, hari kita, waktu kita dengan kegiatan yang positif dan produktif. Ada yang bilang isinya dengan berdoa, dengan beribadah, it's okay. Itu sesuatu yang tampaknya klise, tapi itu sesuatu yang penting banget, berdoa dan bersekutu. Banyak anak-anak muda punya banyak waktu untuk rebahan tanpa ngapa-ngapain, tapi kalau disuruh pakai waktu itu untuk berdoa, rasanya berat setengah mati. Ini kan masalah ya. Kita punya cukup banyak waktu untuk ongkang-ongkang kaki, untuk stalking yang nggak puguh. Bahkan ada yang bilang kalau lu buka HP harusnya lu punya tujuan gitu ya. Kita termasuk saya juga kebanyakan kadang-kadang buka HP nggak punya tujuan, rasanya penasaran aja, pengen cari-cari yang sebenarnya nggak perlu dicari juga kadang-kadang ya. Kita punya cukup banyak waktu yang sebenarnya bisa terpakai untuk sesuatu yang positif, tapi kita justru biarkan itu terbuang dengan percuma. Dan di sanalah celah bagi si iblis untuk menggoda kita, gitu ya. Di sanalah celah bagi nafsu itu mencari ruang untuk bisa berkembang. Semakin banyak kita membiarkan kegabutan kita tersita dengan hal-hal yang negatif, semakin banyak kesempatan bagi si penggoda merusak hidup kita. Maka saya percaya kok teman-teman sekarang itu sama-sama tahu kok harus ngapain. Isi waktu teman-teman. Nggak berarti bahwa, oh kalau begitu saya harus ngapain, saya harus nyibukin diri dan lain sebagainya. Enggak. Screen time berarti nggak boleh Kak? Boleh. Hanya sekarang ketika kita screen time, fokuskan mau ngapain screen time-nya. Bukan berarti kemudian screen time-nya hanya untuk sesuatu yang nggak puguh-puguh, nggak ada manfaatnya. Sayang banget usia remaja, usia pemuda kalau kita habiskan hanya untuk rebahan dalam waktu yang sangat panjang.
Jadi isi kegiatan kita, hari kita dengan sesuatu yang kita tahu, tujuannya jelas, positif, dan itu membangun diri kita. Kalau anak-anak kuliahan pasti tahu ya, harus punya kredit dong diri kita. Kalau kuliah kan selalu udah ngomongin tentang kreditnya gitu ya, sebelum nanti lulus dihitung kreditnya, kredit keaktifan dan lain sebagainya. Ya sebagai anak muda, kredit lu apa gitu ya. Sebelum nanti kita akan masuk ke dunia kerja, dunia akan semakin banyak tantangan, bikin kredit yang positif dari masa muda gitu. Bahkan kalau teman-teman sekarang udah di dunia kerja, bikin kredit yang positif juga ketika teman-teman punya cukup waktu luang. Kredit positifnya mungkin tidak perlu buat dinilai orang. Kredit positifnya adalah untuk pembangunan karakter kita. Semakin banyak kredit positif dalam diri kita, fondasi kita semakin kuat. Lalu yang ketiga tadi ini juga ketika tadi bilang ini menarik nih, ketika bicara tentang keadaan mendesak kelompok 2 nih. Ketika terancam gitu ya, ada kondisi di mana kita seperti dipaksa untuk masuk ke sana. Nah ini tantangan yang tidak mudah. Kalau dunia etika itu orang yang tidak punya kebebasan, maka dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi ini balik lagi, berarti poin pentingnya adalah bagaimana kita hidup di tengah persekutuan yang suportif. Kalau kita hidup di tengah persekutuan yang suportif, maka kita akan bisa terus mendapatkan support yang menjaga diri kita. Bukan malah mengancam, bukan malah menjerumuskan. Tapi sekaligus ini juga nggak gampang. Mencari lingkungan yang suportif itu nggak gampang. Karena seringkali kita berharap orang lain support kita, tapi kita tidak siap menjadi pribadi yang juga support teman yang lain. Maka tadi ketika kelompok 2 ngomongin tentang kita bisa jatuh ke dalam dosa, membuahi nafsu itu karena ada kondisi-kondisi yang mendesak kita. Maka teman-teman ini sama-sama sesuatu yang harus kita sama-sama kompak. Ada banyak lingkungan di sekitar kita, nggak cukup dapat support. Dan akhirnya mereka apa? Mereka tertindas dengan keadaan. Entah karena lingkungannya yang terpaksa, aduh gimana lagi saya sekolahnya di sini, teman-teman saya begini, masa saya harus pindah sekolah gitu ya. Atau misalkan, aduh gimana lagi rumah saya di sini, masa saya suruh papa mama saya pindah rumah, ya sementara lingkungan pergaulan saya begini, begitu. Maka yang terpenting bagi kita juga adalah bagaimana kita jadi support system buat teman-teman kita. Sebagaimana kita juga butuh support system dari lingkungan kita yang positif, mari kita belajar juga berjuang, supaya kita juga bisa jadi support system yang baik buat teman-teman kita, yang mungkin kita tahu lingkungannya terpaksa seperti itu karena rumahnya begitu. Lingkungan komunitasnya memang terpaksa begitu karena dia sekolah di situ misalkan. Teman-teman seangkatannya kalau mau dibilang banyak bejatnya daripada enggaknya. Ya kita harus berjuang juga untuk jadi support system buat ini. Maka yuk kita sama-sama tahu untuk bisa tahan uji, perjuangannya dimulai dari bagaimana kita betul-betul filter pergaulan kita, bagaimana kita betul-betul isi waktu kita dengan produktif, bagaimana kita terus membiarkan hal-hal yang positif mengisi pikiran kita, dan mari kita jaga juga teman-teman kita, supaya kita juga bisa jadi support system yang positif, kita dan teman-teman kita sama-sama tahan uji. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Reda untuk pemberitaan firman-Nya dan juga kepada teman-teman yang sudah ikut berdiskusi di pendalaman Alkitab malam ini. Kiranya apa yang sudah kita diskusikan itu dapat menjadi peringatan atau mungkin inspirasi bagi kita ke depannya supaya bisa lebih tahan uji ya teman-teman, dimulai dari diri sendiri. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman sekalian, dipersilakan untuk mempersiapkan apabila teman-teman ingin memberikan persembahan syukur, dapat melalui nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Pasundan dengan nomor rekening yang tertera, atau bisa melalui scan barcode QRIS dengan menyertakan kode unik 9 di akhir nominal.
Dengan contoh, misalkan teman-teman kasih 10.000, berarti di angka 10.000-nya di angka terakhirnya ganti jadi 9. Dan teman-teman, kita akan memberikan persembahan syukur sembari diiringi dengan pujian, segala puji syukur. Mohon ditunggu ya teman-teman. Apabila belum bisa melalui share screen, kita live aja ya, live music. Segala puji syukur, kebetulan ada Master Dita di sini. Kita akan nyanyikan bersama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Kami mau bersorak, Tinggikan nama-Mu. tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dan juga satu kali lagi ya teman-teman. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih Kakak Dita. Baik teman-teman, setelah kita memberikan persembahan syukur, apabila teman-teman masih ingin memberikan persembahan, nanti QR code-nya dan juga nomor rekeningnya akan kami kirimkan melalui grup pemuda dan remaja. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kami meminta kesediaan dari Bapak Pendeta Dedan untuk memimpin doa. Oke, ada yang khususkah yang akan kita doakan dalam syafaat kita, teman-teman?
Ya ada, paling teman-teman kita yang mungkin sedang proses ujian UTBK ya. Ya betul Pak. Yuk, mari kita satu hati dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau sendiri yang boleh menuntun, memelihara, dan menyertai kehidupan kami di usia remaja, di usia pemuda, di mana kami punya banyak sekali hal-hal yang bisa menggoda kami, menjauhkan kami dari Engkau. Kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau terus mengasihi kami, menjagai kami, dan terus berjuang untuk merangkul kami. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang boleh kami rasakan, membuat kami terus merasakan rahmat Allah, dan kami terus mau menghidupi syukur kami dalam segala sesuatu. Jika pada malam ini kami juga menghimpunkan persembahan kami ya Tuhan, biar apa yang kami himpunkan boleh terpakai untuk melakukan karya pelayanan melalui program gerejamu ya Tuhan. Biar kami juga terus menyadari bahwa dengan hal yang kami persembahkan, baik melalui uang, materi, dan lain sebagainya, semuanya sebagai wujud syukur kami dan kesediaan kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan perlengkapi kami terus agar kami bukan hanya bisa memberikan persembahan dalam bentuk dana maupun materi, tetapi biarlah kami juga terus mempersembahkan talenta kami, hidup kami, waktu kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan dengan setia kami mewujudkan bagaimana sikap hidup kami yang tahan uji dan terus mau melayani Tuhan dalam segala bagian kehidupan kami. Pada saat ini sebagai kaum remaja, kaum pemuda, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Tuhan boleh menyertai kami, khususnya dalam proses studi kami. Biar dalam proses studi kami bisa betul-betul belajar dengan fokus, belajar dengan tekun, belajar dengan baik, bukan semata-mata sebagai sebuah kewajiban, tapi kami sadar proses belajar ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa, supaya di waktu-waktu yang akan datang kami punya bekal yang cukup untuk kami boleh membangun masa depan kami. Kami percayakan ya Tuhan, untuk teman-teman kami, ataupun kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai ujian, ataupun kami sedang menyiapkan diri untuk masuk kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, baik itu dari SMP ke SMA, maupun dari SMA memasuki perguruan tinggi. Teman-teman kami yang sedang berproses untuk mengikuti UTBK, Tuhan juga yang kiranya boleh memberkati, sehingga segala sesuatu yang dipersiapkan, dan kampus yang saat ini sedang menjadi impian buat teman-teman kami, semuanya boleh terwujud sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman pemuda yang saat ini sedang bekerja atau yang sudah lulus dari sekolah dan sedang mengupayakan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya yang menolong supaya kami semua juga bisa berjuang dengan baik, dengan karakter yang positif, dengan bekal yang baik untuk kami boleh memasuki dunia kerja. Kami tahu Tuhan pasti tantangan dunia kerja tidak akan mudah lagi seperti ketika kami masih kuliah ataupun sekolah, tetapi biarlah kami tetap memiliki nilai diri yang positif dengan karakter yang positif. Jangan biarkan dengan alasan-alasan mencari keinginan perut, keinginan seksualitas birahi kami, lalu kami kemudian menggadaikan karakter kami, membuang nilai Kristus dalam diri kami. Di dunia kerja dengan banyaknya persaingan Tuhan, biar kami juga tetap berlaku lurus di hadapan Tuhan, sehingga dengan banyaknya persaingan tidak membuat kami lemah secara iman, tetapi biar dalam persaingan di dunia kerja, di dunia usaha, kami justru semakin berkilau, karena dengan banyaknya tempaan, dengan banyaknya situasi yang menekan kami, biar itu membuat kami semakin bersinar, kami boleh semakin terang, dan kami boleh membuat orang-orang di sekitar kami merasakan bagaimana kesetiaan kami di dalam Engkau Tuhan. Bagi dunia kami di usia remaja, usia pemuda, bagi kami yang sedang mencari pasangan hidup, sedang menjalani proses-proses penjajakan dengan calon-calon kami, Tuhan berkati agar kami tidak hanya memandang pasangan dari segi fisik, agar kami tidak tergoda hanya karena kilaunya harta benda, agar kami tidak tergoda dengan hal-hal yang tampak menyenangkan sekarang. Tetapi biarlah ketika kami mencari pasangan hidup, kami betul-betul boleh menilai apakah pasangan kami membuat kami semakin dekat dengan Engkau, apakah pasangan kami menumbuhkan karakter kami, dan apakah kami siap untuk menjalani masa hidup kami sampai pada kesudahannya bersama dengan pasangan kami dengan setia. Supaya kami tidak terjerumus pada hal-hal yang keliru, melainkan ketika kami mencari pasangan hidup, kami betul-betul mengandalkan Tuhan, kami bahkan menyerahkan rencana-rencana kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jika pada saat ini kami mungkin sedang mengalami kegalauan, kami sedang bimbang, Tuhan kiranya membuat kami terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami terus boleh menyaksikan bagaimana Tuhan sendiri yang menolong kami, membukakan mata kami, dan kami menemukan sosok yang tepat untuk kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersama berdoa untuk orang tua kami, baik orang tua kami yang masih bekerja,
yang bisa membantu kami mendapatkan berbagai kebutuhan kami, kecukupan buat kami, buat sekolah kami, kehidupan pergaulan kami, dan lain sebagainya. Berkati setiap kerja keras orang tua kami, biar mereka juga terus dipenuhi dengan kesehatan yang terbaik, dan mereka semua terus boleh merasakan sukacita ketika melihat kehadiran dan karya kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang mungkin sudah pensiun, yang saat ini sudah berusia lanjut, yang saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan berkati mereka, agar mereka semua juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam proses pemulihan yang mungkin diproses oleh orang tua kami, dan ketika orang tua kami mungkin sudah pensiun, tidak bekerja lagi, kiranya Tuhan juga yang boleh mencukupkan berbagai kebutuhan hidup, baik lewat orang tua kami yang terus masih berusaha, maupun bagian kami untuk juga bisa menghadirkan sukacita, menghadirkan kecukupan, menghadirkan berkat Tuhan lewat karya kami, produktivitas kami, sehingga kehadiran kami juga bisa menjadi berkat bagi keluarga besar kami. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gerejamu, pemuda dan remaja GKP Bogor. Berkati agar pemuda dan remaja GKP Bogor, kami semua siap menjadi unjung tombak pelayanan di tengah gerejamu, sehingga gerejamu akan terus berlanjut, gerejamu akan terus menjadi pekabar-pekabar Injil, gerejamu akan terus menjadi pihak yang bekerja di tengah ladang yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, generasi demi generasi akan terus berganti. Maka biarlah ketika generasi muda adalah kami semua boleh menjadi ujung tombak pelayanan, kami semua boleh menjadi motor penggerak yang luar biasa, sehingga pelayanan gerejamu boleh semakin manis lagi, semakin berdampak lagi, dan kami semua boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, pergumulan-pergumulan lain di usia muda kami yang tidak dapat kami sebutkan. Ya Tuhan, beri kami kekuatan, ya Roh Kudus-Mu kiranya bekerja atas kami, tuntun kami, bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, sehingga langkah kami, keputusan kami, sikap hidup kami juga adalah keputusan yang bersih di hadapan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa, dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung kebaktian pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian penutup sebelum kita berpisah. Mari kita nyanyikan satu lagu, yaitu Allah Sanggup. Ayo teman-teman, dikeluarkan suaranya, boleh sambil bertepuk tangan. Nyanyikan sama-sama. Semua disediakannya bagi
kuasa-Nya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk ke dalam berkat. Saya persilakan Pak Pendeta untuk memimpin kita semua. Baik, rekan-rekan remaja, rekan-rekan pemuda, biarlah kita semua di tengah berbagai lingkungan di mana Tuhan utus kita boleh membuktikan bahwa kita semua adalah anak-anaknya yang tahan uji. Seringkali tantangan tidak di tengah lingkungan banyak orang, tantangan seringkali juga muncul dalam kesendirian kita. Maka tetaplah jadi pribadi yang berintegritas, tetaplah menjadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan, taatlah pada perintah Tuhan, taatilah firman Tuhan, jadilah semakin serupa dengan Kristus, dan kita percaya Roh Tuhan yang akan menolong kita dan kini lanjutkan kehidupan kita dalam berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya. Pendalaman Alkitab kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita say goodbye, kita mau foto bersama dulu, guys. Jangan ada yang leave dulu ya. Mohon semuanya kita open kamera, kita akan foto bersama. Ini. Baik, Andi. Terima kasih, Andi. Boleh dibuka wajahnya biar teman-temannya bisa lihat. Kita mau foto bersama. Oke, Kak. Aku foto ya, Kak. Sebentar. Awi? Bisa? Oh, oke. Tapi pause recordnya ke pause. Oke, yang bantu kita, yang bantu capture Erin ya? Ya. Oke, siap. Oke. Teman semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Iya. Lagi, Kak. Lagi. 1, 2, 3. Oke, Kak Kenny. Oke, siap. Terima kasih, Erin. Terima kasih, guys. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kenny. Terima kasih semuanya. Erin. Depan ada kebaktian intergenerasi ya teman-teman. Mohon teman-teman pemuda dan pemuda bisa di jam 9, hari Minggu jam 9. Semangat melayani ya. Oke. Minggu depan. Minggu depan. Tanggal 2. Hari Tanggal Minggu 29. 29. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye bye. See you. Dadah.